Shalom Sobat ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini, saya berikan judul, Bukan Buku Manual. Izinkan saya bertanya pada saudara semua. Bagaimana pandangan saudara tentang yang namanya Alkitab? Bagi beberapa orang, memandang Alkitab sebagai sebuah buku manual kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia, agar kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya bukan itulah tujuan Tuhan menulis Alkitab. Alkitab adalah sebuah surat cinta yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mencarinya dan kita lebih mengenal dirinya. Untuk lebih memahami hal ini, coba bayangkan kondisinya seperti ini. Bagaimana perasaan saudara jika sebuah surat cinta yang saudara berikan kepada orang yang saudara kasihi, yang tujuannya adalah supaya dia lebih mengenal diri saudara, tapi justru dipandang sebagai sebuah tulisan yang menjanjikan kebahagiaan dan kesuksesan di dalam hidup. Jika saudara sama dengan saya, maka saudara akan merasa dieksploitasi. Karena ada satu hal dalam diri kita yang dimanfaatkan hanya untuk keuntungan sendiri saja. Karena memang bukan itulah tujuan Tuhan memberikan Alkitab. Bukan untuk itulah tujuan kita menulis surat cinta. Surat cinta yang kita tulis adalah dengan harapan pasangan kita lebih mengenal diri kita dan juga bisa merasakan cinta kita kepadanya. Jika Alkitab dipandang sebagai sebuah buku manual kehidupan, maka kita akan membangun sebuah hubungan yang transaksional dan bukan sebuah hubungan yang relasional dengan Tuhan. Di dalam sebuah hubungan yang transaksional, terdapat sebuah transaksi di dalamnya. Yaitu, jika saya sudah melakukan A, B, C, dan D, maka saya berhak untuk meminta A, B, C, dan D dari pihak yang lain. Atau dengan kata yang lain, jika saya sudah melakukan perintah Tuhan A, B, C, D, maka saya merasa berhak untuk meminta janji-janji Tuhan A, B, C, dan D. Dan jika saya merasa bahwa Tuhan tidak atau belum memenuhi janji-janjinya, maka saya akan kecewa dan saya akan merasa pahit kepada Tuhan. Untuk itulah makanya kita tidak boleh memandang Alkitab sebagai buku manual kehidupan, tetapi surat cinta. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang relasional, bukan Allah yang transaksional. Dan hal ini tertulis semenjak awal hubungan manusia dengan Allah. Jika kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 24, dikatakan seperti ini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di sini dikatakan secara harafiah, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini mengindikasikan bahwa Tuhan menginginkan sebuah hubungan. Tapi mungkin ada yang berpikir bahwa, ini mungkin hanya kepada Henokh saja. Padahal sebenarnya tidak. Jika kita cermati lebih jauh lagi, interaksi yang dialami oleh Adam dan Hawa, manusia pertama bersama dengan Tuhan, kita dapat melihat bahwa di dalam kitab Kejadian itu sudah dikatakan bahwa Tuhan sangat menginginkan sebuah hubungan yang relasional dengan manusia. Bahkan ketika manusia itu sendiri pun jatuh ke dalam dosa. Jika kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 8-9, dikatakan seperti ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan "di manakah engkau" mengindikasikan bahwa Tuhan mencari manusia. Pertanyaan "di manakah engkau" adalah sebuah pertanyaan begitu akrab sekali. Padahal sebagai Tuhan, kita tentu tahu sebagai Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang relasional, ia bertanya, "Di manakah engkau?" Dan di ayat yang lain di dalam kitab Keluaran 25:8 dikatakan seperti ini. "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel membangun tabernakel agar Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Ini adalah sebuah indikasi eksplisit bahwa Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang dekat. Bukannya sebuah hubungan yang seremonial, tetapi sebuah hubungan yang benar-benar personal dan intim. Melalui devotion kita kali ini, saya hendak mengajak kita semua untuk kembali membangun hubungan yang personal dan intim dengan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan bukan karena apa yang ada pada Tuhan, tetapi kita mencari Tuhan sungguh karena apa ada dirinya, yang adalah kasih, yang sudah terlebih dahulu memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Dan ketika kita
membangun sebuah hubungan yang relasional, yang dekat dengan Tuhan, maka ini yang bakal terjadi. Ibaratkan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, dan kita menjalani sebuah perjalanan kehidupan. Bagi orang-orang yang memandang Alkitab sebagai buku manual kehidupan, maka Alkitab diibaratkan sebagai sebuah GPS yang memandu jalan-jalan supaya kita tidak tersesat dan kita tidak terjatuh dalam jalan-jalan yang salah, dan kita bisa mencapai tujuannya. Tetapi bagi orang-orang yang memandang Alkitab sebagai surat cinta Tuhan, kita akan membangun sebuah hubungan yang relasional, maka yang terjadi adalah kita akan mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam mobil kita, dan kita akan meminta Tuhan untuk menunjukkan arahnya secara langsung kepada kita. Kemana kita harus melangkah di dalam kehidupan kita. Kita akan benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Dan ketika ini terjadi, maka kehidupan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Kita terus akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Walaupun mungkin saat ini masalah, kesulitan, tantangan mengalihkan pandangan kita dan membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak berapi-api seperti dahulu, tapi kabar baiknya, Tuhan sudah memberikan surat cintanya kepada kita yang siap untuk kita baca dan kita nikmati. Mari kita kembali membaca firman Tuhan dengan penuh rasa haus, dan Tuhan akan memuaskan rasa haus kita ini. Dan ingatlah, ketika kita mendekat pada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang begitu aktif untuk mencari kami. Engkau adalah Allah yang relasional, Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus berespon ya Tuhan. Keinginanmu ya Tuhan yang membangun hubungan yang relasional. Roh Kudus, biar Engkau yang terus menolong kami dari hari demi hari untuk membangun sebuah hubungan yang relasional. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan memuaskan rasa haus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian devotion kita untuk hari ini. Sampai berjumpa di devotion kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.